As-siyam atau as-saum, kenging ngucap siam, kenging ngucap saum. Makna asalnya siam mereka menahan, al-imsak menahan pasangan. Sedangkan dalam arti syariatnya, dalam arti istilahnya, yang dimaksud dengan puasa itu adalah al-imsaku anil mufattirat minal fajri ilal ghurub, menahan sesuatu yang membatalkan puasa dari fajar subuh, dari fajar subuh sampai terbenamnya matahari. Kita persingkat tentang arkanus shaumi, rukun-rukun puasa. Artinya orang berpuasa itu harus mengerjakan rukun-rukun yang ada di dalam puasa. Kalau tidak dilaksanakan salah setengah, maka puasanya tidak sah. Yatakawwanu siyamu min tahqiqi rukunaini asasiyaini. Puasa itu terdiri dari terwujudnya dua rukun yang pokok, dua pekerjaan yang pokok. Berdua pekerjaan yang pokok yang harus dilaksanakan, kalau tidak puasanya batal. Satu, niyatus shaumi, setong yang harus dilakukan waktu niat berpuasa. Nomor dua, al-imsak al-anil mufattirat minal fajri ilal ghurub. Nomor dua, menahan, tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa dari fajar sampai terbenam matahari. Jadi dua, setong niat. Nomor dua, menahan, tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, dua ini kita bahas. Awalan an-niyatun, yang pertama niat. Gimana niat ini? Wahia adapun niat. Jadi puasa itu harus niat. Kalau tidak niat tidak sah. Niat itu qasdus syam, bermaksud sengaja memang untuk melakukan puasa. Wa mahalluha al-qalbu, tempat niat nang ateh. Wala takfi bil lisan, tidak cukup niat itu hanya diucapkan oleh lisan saja, sementara hatinya tidak niat. Lisannya yang niat, hatinya tidak niat, ini tidak cukup. Wala yustaratu at-talaffudu biha, tidak disyaratkan untuk melafazkan niat. Jaksa dengan tidak membunyikan niat, melafazkan niat, ini sudah cukup dengan adanya niat. Kok laku puasa Ramadan dengan adanya cukup. Tapi kalau mulut lisannya yang bicara, saya besok nawaitu shawatin, lisannya tapi hatinya kemana-mana, ini tidak cukup. Nah, kenapa? Karena Nabi bersabda, innamal a'malu binniyati. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Sesungguhnya beberapa pekerjaan itu binniyati, tergantung niatnya. Kalau tidak ada niat, ya tidak jelas. Harus niat. Niat berpuasa bisa pakai syarat. Kalau mau dilafazkan, dibunyikan, nawaitu shauma wadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhihi sanah billahi ta'ala. Atau pakai bahasa Indonesia, besok saya bermaksud akan melaksanakan puasa Ramadan dan Ramadan. Atau tidak bersembunyi lisannya, cukup di hatinya dia berkata bahwa besok dia akan berpuasa. Nah, sekarang persoalan niat. Niat ini ada beberapa ketentuan dalam berpuasa. Niat dalam berpuasa, niat ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi. Yang pertama namanya at-tabyin, membermalamkan niat. Ai iqamun niyati lailan, menjatuhkan niat itu di waktu malam. Tidak cukup kalau niatnya di waktu pagi sudah fajar sudah terbit fajar. Harus malam hari.
sebelum terbitnya matahari. Fa illam yaqsid ila siyam, kalau dia tidak bermaksud berniat untuk berpuasa, illa ba'da tulu'il fajr, kecuali niatnya setelah terbitnya fajar, setelah subuh, batalat an-niyat, maka niatnya batal. Wa batalas shaum, dan puasanya juga batal. Kenapa? Gara-gara tidak niat di malam hari, tapi niatnya setelah terbit fajar. Kok begini? Ya, karena ini berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bersabda, "Man lam yubayyin an asyamu qabla al-fajr fala syiyama lahu." Riwayat hadis Imam Ad-Darqutni. Perawinya orang-orang yang dapat dipercaya, ini hadis sahih. Man lam yubayyin, barang siapa yang tidak mempermalamkan niat, tidak mengucapkan niat di waktu malam, asyama ketika berpuasa, qabla al-fajr, sebelum fajar terbit, fala syiyama lahu, maka tidak ada puasa bagi dia. Puasanya tidak sah, kata Nabi. Man lam yubayyin asyama qabla al-fajr fala syiyama. Jadi ini penting untuk diketahui bersama, kita berpuasa itu biar sah baik. Katanya Nazam Subhat itu, wa kullu man ya'malu bi ghairi ilmin a'maluhu mardudatun la yuqbalu. Barang siapa yang melakukan suatu amal apa saja, amal ibadah apa saja, bi ghairi ilmin, tanpa ilmu, a'maluhu mardudatun, maka amalnya tidak akan diterima karena salah. Ini harus pakai. Jadi niat itu, Bapak para hadirin sekalian, ini harus diucapkan pada waktu malam. Kalau niatnya di waktu sudah terbit fajar siang, kalau puasa wajib, ini hukumnya tidak sah niatnya. Kalau niatnya tidak sah, maka puasanya pun juga tidak sah. Makanya tradisi Indonesia habis tarawih biasanya sobat cetak lompat dibaca bersama-sama. Nawaitu shauma wadin an adai fardhi syahri ramadhan hadhihi sanati fardhan lillahi ta'ala sallallahu, begitu biasanya. Ini tiap malam dan harus tiap malam dilakukan. Nah, ada di dalam Kasifatus Saja itu diterangkan, wa inna wa bin nahari fil fardhi la yujzi'uhu. Orang yang berniat puasa pada waktu siang tidak cukup. Wa yudhihi, puasanya tidak sah, dia harus mengqadha. Wa yumsiku dzalika nahar, tapi dia tetap berpuasa hari itu. Misal tadi kita tidak niat puasa, sekarang hari Jumat, tadi malam tak niat. Kemudian sampai subuh terbit fajar tidak niat, la yujzi'uhu, maka puasanya tidak cukup bagi dia. Wa yaqdihi, dia wajib qadha di luar Ramadan. Tapi wa yumsiku min dzalika nahar, dia tetap berpuasa di hari itu. Kita tetap puasa semakin Jumat walaupun tadi malam tidak niat, tapi nanti di luar Ramadan dia harus qadha. Begitu dalam mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Karena orang Indonesia ini semuanya sejak dulu mayoritas mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Fikihnya Imam Syafi'i begitu. Dalilnya itu tadi, sabda Rasulullah, man lam yubayyin asyam fal qabla al-fajr fala syiyam. Jadi setiap malam harus niat. Nah, kemudian ada pendapat lain, ini solusi. Pendapatnya Imam Malik radhiyallahu anhu. Jaipun Imam Malik cukup niat di malam pertama. Malam pertama Ramadan kita niat berpuasa sepenuh bulan, sebulan penuh. Kemudian gimana? Ya, di awal Ramadan kita niat nawaitu shauma syahri Ramadan kullihi atau jami'ihi lillahi ta'ala.
saya niat berpuasa sepenuh bulan Ramadan karena Allah Ta'ala. Jadi yang diniatkan itu semuanya sebulan penuh dari tanggal 1 sampai tanggal akhir. Ini katanya Imam Malik sudah cukup. Nah, sebagai antisipasi malam pertama itu kita saya niat berpuasa sebulan penuh Ramadan ini. Sehingga suatu saat lupa sudah tercover dengan niat sebulan penuh itu. Tapi itu namanya taklid. Karena kita ini mazhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu sudah jelas tegas. Enggak boleh. Pokoknya mau lupa atau sengaja tak niat malamnya, maka paginya sudah terbit fajar itu tidak cukup, sudah harus foto. Jadi masalah niat yang pertama. Jadi malam pertama Ramadan kita niat berpuasa sebulan penuh. Tapi menurut Syafi'i tiap malam, karena kita mazhab Syafi'i ya harus tiap malam, hati-hati tiap malam harus berniat. Niatnya kapan? Pokoknya niat puasa itu setelah maghrib sampai terbit fajar itu sudah boleh. Dan niat puasa itu tidak harus sahur. Sahur itu sunnah. Misal zuhur sudah berbuka puasa, maghrib sudah berbuka puasa, kita niat sudah. Besok saya niat puasa, sudah selesai. Atau niat ketika sahur, besok saya mau puasa, selesai. Atau niat sebelum subuh, sebelum imsak, sebelum subuh sudah niat, saya niat besok puasa. Itu sama wadin. Niat itu diucapkan dalam hati, cukup hati. Dengan lisan boleh. Kalau lisan kok tanpa hati tidak cukup. Niatnya kapan? Pokoknya di malam hari. Malam itu dari maghrib sampai subuh. Itu rentang waktu yang panjang untuk melakukan niat. Dan tidak harus makan. Kebiasaan kita nonton sahur baru niat. Kita napa? Setelah sahur boleh. Setelah maghrib boleh. Niat untuk besoknya. Waktunya panjang. Kalau sahur hukumnya hanya sunnah. Tak sahur tak malah kesunahan. Harus sunnah. Nah itu pertama yang harus diperhatikan dalam niat, dalam puasa. Niat. Nomor 2, bertayin. Niat itu harus menentukan jenis puasa apa yang dilakukan. Wadzalika bi ayyina namassaum. Itu dengan cara menentukan macam puasa. Puasa apa yang dilakukan harus diucapkan, ditentukan. Fa ya'simu fi qalbihi ala siyami ghadin. Maka dia harus bermaksud di hatinya untuk berpuasa besok Ramadan, dari Ramadan. Kalau dia bermaksud mutlaq shaumi lam tasih niat. Kalau orang niat hanya begini, besok saya niat puasa, tidak menyebutkan Ramadan, maka tidak sah niatnya. Kalau sudah tidak sah niatnya, berarti puasanya juga tidak sah. Berarti apa? Ta'yin itu menentukan jenis puasa yang akan dikerjakan. Nawaitu shaumatin an ada isyari Ramadan. Bulan Ramadan disebut. Atau saya niat puasa di bulan Ramadan ini. Nah ini. Karena hadis Nabi, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa. Artinya tergantung niatnya. Maka niat itu harus menyebutkan jenis puasanya. Saya niat berpuasa Ramadan besok, seperti yang kita sudah lakukan dalam niat puasa itu. Nawaitu shaumatin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati fardhan lillahi ta'ala. Bagus. Bagus. Tidak pakai itu gak apa-apa. Dalam hati bilang saya niat puasa Ramadan besok, selesai. Di hatinya. Oke, yang nomor 2 ta'yin. Asal Islam tikrar atau takrar. Tikrar itu ulang-ulang tiap malam. Ayyan yakul lailatin qabla al-fajri an yauman siyami yaumil. Artinya dia harus tiap malam melakukan niat untuk puasa besoknya. Karena tiap hari itu menurut Imam Syafi'i itu ibadatun mustaqilatun, ibadah yang menyendiri. Tiap hari itu puasa itu
Amma shaumun nafilati, sedangkan puasa sunat, kalau puasa sunat fala yusytaratu fi niyyatiha tabidun wala ta'yinun, tidak disyaratkan menjatuhkan niat di malam hari. Kalau sunat boleh dari subuh sudah tak makan, kemudian jam 8 tak makan lalu niat, sah kalau puasa sunat. Dan tidak wajib menentukan jenis puasa sunatnya itu apa, puasa Senin Kemis, puasa Rajab, tidak disebut apa kalau puasa sunat. Karena dalilnya ini hadis Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini hadis riwayat Aisyah, anna Nabi, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Nabi, bersabda kepada Siti Aisyah, yauman, suatu hari, kata Nabi kepada Siti Aisyah, hal indakum min ghadain, wahai Aisyah, adakah makanan yang bisa aku makan hari ini? Jadi Nabi bersabda begitu kepada Aisyah, wahai Aisyah, hal indakum min ghadain, apakah ada makanan yang bisa saya makan? Ini sudah yang siangan. Nabi dari awal memang belum sarapan. Qala, Siti Aisyah menjawab, la, enggak ada wahai Rasul. Qala, Nabi bersabda, fa inni idzan asum. Kalau begitu biarlah saya puasa saja. Luar biasa ini. Puasa. Padahal Nabi malamnya tidak niat. Ini menjadi dasar kemudian kalau puasa sunat tidak diwajibkan niatnya dijatuhkan di siang hari pun boleh sah, asalkan dari terbit fajar, dari subuh memang tidak makan. Nabi ini sudah mempraktekkan. Nabi luar biasa nih. Tanya kepada Siti Aisyah, wahai Aisyah, saya lapar, apa ada yang bisa dimakan? Misal jam 9, jam 10, udah waktunya makan. Nabi bersabda kepada Aisyah, apakah ada yang bisa aku makan? Kata Aisyah, apa? Nah, tidak ada Rasul. Tidak punya apa yang perlu dimakan. Nah, Nabi tidak marah. Kata Nabi, wa inni idzan asum. Aisyah, kalau memang begitu, biarlah saya puasa saja. Tidak usah makan, puasa. Ini kan luar biasa ya. Kalau kita ini, istri kita sudah kasih belanja, jam 8, jam 7 sudah lapar mau makan, muncak segini Pak. Ada Mas, apa sekarang tadi apa ya? Kira-kira kita muncak banyak dan tidak nak masak. Itu bagus kalau begitu. Ialah mengenali apa puasa ini. Oh ini luar biasa dalam Nabi ini. Kayaknya banyak boleh tinggi kaki. Kita mau makan tidak ada saya. Apa? Berarti semua ini udah lebih banyak. Nah ini contoh Nabi luar biasa. Siang-siang mau makan sudah lapar, tanya kepada Aisyah, sobu Nabi di penapatan. Oh iya dan dalam masa beda. Nah ini bisa ditiru dia dong. Kita mau makan dari sederhana, pas sebaik tak usah marah-marah. Ini menjadi dalil kemudian mun puasa sunat boleh niatnya waktu siang. Tapi mun puasa Ramadan, puasa wajib tidak boleh, tidak cukup niat di waktu siang, tapi di malam hari dari maghrib sampai subuh berulang-ulang setiap malam. Salisan, ya itulah. Jadi niat itu harus waktunya di malam hari, kemudian harus ditentukan jenis puasanya apa, Ramadan apa. Tentunya kalau wajib puasa Ramadan, puasa nadar, ya nadar kan wajib, puasa qadha juga wajib. Maka harus disebutkan, saya niat besok puasa qadha Ramadan. Saya niat besok puasa nadar. Karena nadar wajib. Saya puasa besok qadha Ramadan. Saya puasa besok Ramadan. Saya puasa besok karena qadha Ramadan, karena nadar ini wajib disebutkan, karena wajib. Tapi kalau sunat enggak usah, saya niat puasa besok. Andaikan tidak menyebutkan puasa Senin Kemis, tidak apa-apa.
Saya niat puasa itu aja cukup besok karena Allah Ta'ala. Kalau sunat. Jadi kalau sunat tidak wajib niatnya waktu malam dan tidak wajib menentukan jenis puasa. Sanian yang nomor 2, al-imsaku 'anil mufattirat. Rukun-rukun puasa yang kedua, yang pertama kan niat. Yang kedua itu al-imsak 'anil mufattirat. Menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa. Apa itu? Yang membatalkan puasa di Ramadan itu atau di puasa sunnah juga al-aklu wasyurb, makan dan minum, jelas sudah itu. Jadi kalau puasa ada makan dan minum jelas. Dalilnya apa ini? Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda begini, man nasiya wa huwa shaimun. Man nasiya. Oh iya. Jadi tiap hari tidak boleh makan, tidak boleh minum. Kalau lupa ya bahwa dia puasa, minum, makan, maka tidak batal puasanya, menggelopai. Ramadan ngambil seberes masih ingat, terus ambu begitu ingat langsung berhenti, tidak boleh dilanjutkan. Rasul bersabda, man nasiya wa huwa shaimun, barang siapa yang lupa ya. Wa huwa shaimun, padahal dia puasa, fa akala aw syariba, kemudian dia makan atau minum, falyutimma shaumahu, maka hendaklah dia menyempurnakan puasanya. Tidak usah berhenti dari makan dan minumnya. Itu yang pertama, tidak boleh makan, tidak boleh minum. Yang nomor 2, usulu ainin ilal jawfi mimma fadil maqdudin. Yang harus dijaga itu apa? Dijaga dari yang membatalkan puasa itu adalah sampainya benda kepada rongga. Tapi sampainya ini mimma fadil maqdudin, dari jalan tembus yang terbuka, dari anggota tubuh yang terbuka, yang tembus ke perut. Jadi benda sampai kepada perut kita melalui tubuh kita yang terbuka, yang tembus perut. Apa itu? Yaitu mulut. Mulut ini rongga kita, memasukkan benda dari mulut. Mulut, kemudian wal udhunu, telinga, lubang telinga. Wal qubulu, lubang jalan belakang. Wal duburu, lubang jalan wal qubulu, lubang jalan depan. Wal duburu, lubang jalan belakang. Depan belakang. Minaz zakari wal unsa, dari laki-laki dan perempuan. Jadi kalau ada benda masuk dan benda masuknya itu lewat mulut, lewat lubang mulut, lewat telinga, kemudian lewat kubul, jalan depan, lewat dubur, jalan belakang, maka kalau dari situ membatalkan puasa. Lalu di sini dikatakan fal qatratu minal udhuni muftiratun. Tetesan air yang masuk dari udhun, telinga, muftiratun, membatalkan puasa. Karena masuk daripada apa? Daripada jalan tubuh yang berlubang, yang tembus ke mulut. Li'annaha mamfaddun maftuhun. Kenapa? Karena telinga itu jalan tembus sampai ke mulut, double. Wal qatratu fil aini, kata kitab ini, adapun tetesan yang masuk fil aini lewat mata, wairu muftiratun, tidak membatalkan puasa. Kenapa? Li'annaha mamfaddun wairu maftuhin. Karena mata itu jalan yang tidak terbuka, jalan yang tembus yang tidak terbuka. Jadi mun beda orang masak pas masuk kapra misalkan dari mata, ini wajib muftiratun, tidak membatalkan puasa. Karena ini jalan ini tidak tembus ke mulut, ke rongga perut. Tapi kalau tetesan yang dimasukkan ke telinga itu membatalkan puasa.
Karena yang membatalkan puasa itu segala benda yang masuk dari rongga yang tembus ke mulut, yaitu dari yang tembus ke perut maksudnya, mulut, telinga, jalan depan, jalan belakang. Wal huknatu syar'iyyatu muftiratun. Suntikan, tapi lewat jalan belakang, anusnya, dulunya disuntik. Muftiratun, membatalkan puasa. Atau lewat jalan depannya itu, kemaluannya itu disuntik hingga ada cairan masuk ke dalam. Muftiratun, membatalkan puasa, karena itu jalan yang tembus ke mulut, ke perut. Nah, wal huknatul walidiyatu lakutin, suntikan yang macam infus dan suntikan yang tidak lewat jalan ini, suntikan lewat jarum ya, suntikan lewat jarum yang tidak lewat anus, dubur atau kubul, maka wairu la tuftir, tidak membatalkan puasa. Jadi orang suntik, asalkan yang disuntik bukan jalan yang tembus tadi, dubur, telinga, lewat itu, maka suntikan itu tidak membatalkan puasa. Karena benda masuk itu tidak masuk ke perutnya, tapi masuk ke dagingnya. Dan lewatnya tidak lewat jalan yang tembus ke perut. Maka orang suntik di bulan Ramadan, hukumnya puasanya tidak batal. Nah, gimana kalau infus? Infus ini kan tidak lewat jalan yang tembus. Padahal orang infus ini bisa menyegarkan badan, bahkan bisa mengganti fungsi makanan. Kalau infus itu mungkin macam-macam ya. Tapi kalau infus yang berfungsi mengganti fungsi makanan, sehingga orang kalau infus segar badannya, maka tetap itu, karena tidak lewat jalan yang tembus, orang yang infus di Ramadan tidak membatalkan puasa. Tetapi sebagian ulama, kalau jenis infusnya bisa menyegarkan badan, mengatakan bisa membatalkan puasa. Ulama kontemporer, tapi kebanyakan ulama mengatakan tidak membatalkan puasa, karena tidak lewat dari jalan yang tembus itu. Tapi lebih hati-hati, sebaiknya tidak usah infus. Biasa namun orang infus sakit pun tak wajib puasa. Tapi orang sakit mau berpuasa, lalu dia diinfus, nggak batal puasanya, lanjutkan saja sudah. Infus atau disuntik. Nah, gitu. Walau itu ya wahada dulu bisa dita'amud. Itu syarat batal itu kalau disengaja. Kita dulu tambah sedikit ini. Walau wasala jawab tubahan awamatun awamatun iklam yuftir aidon. Andaikan orang berpuasa itu masuk ke dalam mulutnya tubahan, lalat, awamatun atau nyamuk, rengik, awamatun atau debunya yang ada jalan masuk ke mulut, lam yuftir aidon, tidak membatalkan puasa. Kenapa? Lil masyaqqah, karena sulit untuk dihindari. Jadi itu kemasukan lalat yang itu. Walau ibadana alimahu, andaikan menelan siapa orang berpuasa alimahu kepada ludahnya, menelan ludah. Mutanajisan padahal najis ludahnya, kaman tumiat bisaluhu, sebagaimana businya itu berdarah. Walam yusal famuhu, dan mulutnya belum dibasuh. Aftar maka batal puasanya. Kalau dia menelan ludahnya ada darahnya, busi keluar dari ditelan, puasanya batal. Tapi kalau ludahnya murni, tidak ada campuran darah, asalkan telong-polong normal saja, ditelan, maka itu tidak membatalkan puasa. Kemudian yang nomor 4, al-qai'u al-muta'ammadu fihi, muntah yang disengaja. Kalau muntah nggak sengaja nggak apa-apa. Muntah ya, muntah disengaja di bulan Ramadan membatalkan puasa. Cepat. Yang nomor 4, al-barru amdan, berhubungan suami istri dengan sengaja. Kalau dengan
bukan istrinya gimana ya? Siapa lagi? Musim ini bulan Ramadan ini banyak ini ada sanksi khusus nih. Memang untuk diterangkan sekarang cukup panjang ya. Jadi kalau orang berhubungan suami istri di bulan Ramadan itu ya berat siksaan dari Allah dan hukumnya berlaku. Siangnya kalau malamnya nggak apa-apa. Ya. Yang nomor 5 istifta. Istifta itu apa? Yang mencari kesenangan selain ini istikhrajul mani, berusaha mengeluarkan mani, berusaha bagaimana maninya itu keluar dengan mencium istrinya atau mencium orang lain, wanawi. Sekalipun atau dengan pakai tangan. Bahasa orang sekarang apa ya? Kurcol gitu. Kurcol itu batal maksudnya itu. Nah, kalau melihat gambar, ya, jadi tidak boleh itu. Makanya harus berhati-hati di bulan Ramadan. Ada hadis begini, An Aisyah radhiyallahu anha, qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Aisyah, Rasulullah mencium aku, wa wasaimun, padahal Nabi itu berpuasa. Jadi boleh mencium istrinya. Tapi kata Aisyah, wa ayyukum yamliku irbahu. Siapa yang lebih kuat menahan syahwatnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau Rasulullah orang yang istimewa, walaupun mencium no problem, tidak bergerak sekalipun bisa. Tapi orang biasa, bukan Nabi, kata Aisyah. Sehingga lebih baik Ramadan itu tidak melakukan mencium istrinya. Atau bukan istrinya apalagi. Nomor 6 kita singkat sudah siang, yaitu haid dan nifas. Kalau orang haid, orang nifas batal puasa, tidak boleh bahkan haram. Tapi orang haid ini dan nifas itu harus kotor puasanya. Ini sekarang masih ada 22 hari lagi bagi orang yang punya tanggungan di bulan Ramadan kemarin tidak puasa, segera kotor wajib hukumnya. Anjala Allah jadi harus puasa itu segera, ini masih ada waktu. Kalau tidak kodok sampai masuk Ramadan yang akan datang ini kan, maka dia kena denda, bayar dam setiap hari 6 on. Di samping wajib kodok, bayar dam lagi, bayar denda, fidyah. Nomor 7 junun waridda, orang gila dan murtad. Tiba-tiba gila, batal kalau kata siapa? Orang gila ini tak wajib apa sah wariddah dan murtad, naudzubillah keluar dari Islam saat murtad itu batal puasanya sudah. Saya akan tahu beberapa poin secara singkat bacakan, mudah-mudahan puasa kita Ramadan tahun 2025 ini lebih sempurna, lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Amin. Amin. Sehingga nanti kita pulang ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala, kita